luar biasa ya, puji Tuhan. Tadi saya berangkat, cuaca lumayan bersahabat. Dan terus sekarang ya, makanya jadi semoga tidak hujan hari ini. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini sungguh rindu ya untuk bersekutu, berkumpul, puji dan muliakan nama Tuhan, dan juga untuk melihat sama Tuhan yang hari ini akan dibawakan bersama diri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh menyapa satu sama lain. Seminggu kita tidak bertemu, hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama rindu untuk memuliakan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Mari kita angkat pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji gadimlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disegar dengan senang hati, angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersahkan agung namanya, puji gadimlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita akan hening di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita akan awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dari pagi, siang hingga sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang indah, untuk kesehatan yang boleh kami terima Tuhan hingga saat ini. Kami bersama-sama memuji Engkau. Kami mohonkan ampunan-Mu ya Bapa. Layakkan hati kami ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bila Tuhan kami boleh memuji Engkau, memuji dengan segenap hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kini kami menyerahkan Tuhan pada sore hari ini kepadamu. Dengan pengantaraan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Jangan dulu duduk sebentar. Mari kita menyanyi, mari kita menari untuk Tuhan. Boleh sambil bergoyang, kita akan pujian ini. Nyanyilah dan menari.
sahaja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sang Raja, bagi Sang Raja. Sekali lagi kakak yang ini, tapi karena ini kiri dan kanan itu hampir sama, jadi boleh kita bagi ya. Nanti yang di sini nyanyilah dan menarilah, di sini yang bagi Sang Raja, jadi kita sama-samakan. Boleh ini dulu yang mulai ya. Ya sebelah sini dulu ya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Ada sukacita? Amin. Amin ya. Silakan dulu. Lumayan kita panas. Tadi pada sukacita ya. Barangkali hari ini ada yang mau berbagi sukacita yang mungkin dialami hari ini, minggu lalu atau kemarin, silahkan. Barangkali ada yang berkenan berbagi. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ya kajian kita. Hari Rabu Abu kemarin kita khususnya umat Katolik bersama-sama memulai puasa ya, puasa Prapaskah, karena Tuhan sudah luar biasa kasih-Nya bagi kita semua. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita, manusia yang tidak layak dan banyak berdosa ya. Mari kita semua di masa Prapaskah ini bersama-sama menghayati dengan pantang puasa dan juga dengan amal kasih yang boleh kita lakukan, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Pujian ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati
kasih Tuhan yang begitu luas, yang begitu besar, begitu dalam dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi permenungan kita, menjadi doa kita untuk semakin menghayati perjalanan di masa Prapaskah ini. Mari kita angkat pujian ini. Cuma karena sekali Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, punya akan nolak segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Dengar Tuhan, semua karena salib-Mu kami boleh beroleh hidup kami. Engkau yang telah menebus segala dosa kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk hidup lebih baik Tuhan, hidup seturut kehendak-Mu. Bimbing kami Tuhan, terlebih di masa Prapaskah ini. Semoga kami semakin menghayati hidup kami, iman kami boleh Kau teguhkan Tuhan.
Biar Tuhan kami menghayati apa yang telah Engkau lakukan bagi hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi sebagai pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ini. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin mengucapkan syukur, mengungkapkan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk segala anugerah pada kami yang selalu Kau limpahkan dan intinya kami terima dengan penuh sukacita. Tuhan, Kau memelihara kami hari demi hari sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, dan selalu ada suka dan duka menyelimuti kehidupan kami. Tapi kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu melindungi kami karena kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang boleh Allah senantiasa berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang boleh kami terima sediakan. Terima kasih juga untuk terang waktu dan untuk pemeliharaan sehingga Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Baik yang terucap maupun yang tidak terucap Tuhan. Namun Kau yang maha mengetahui segala sesuatunya. Kiranya Tuhan Kau yang mendengarkan segala permohonan, segala ucapan syukur kami ini. Terima kasih ya Bapa. Mari kita lanjutkan pujian kita. Karena kita memiliki Allah yang sungguh besar dan sungguh segala karya-karyanya Tuhan sungguh ajaib, tidak terpikirkan oleh kita. Kita kalau melihat ciptaan Tuhan sungguh di luar pikiran, di luar logika kita sebagai manusia. Dan sungguh juga kalau kita merenungkan karya Tuhan dalam hidup kita, banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita angkat pujian, anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau
Sungguh ajaib. Kami semua sungguh bersama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan, berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan, berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah.
kasih Tuhan, Engkau sungguh boleh hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Bila hari ini Tuhan, ada yang hadir dengan segala beban, dengan segala pergumulan, dengan segala beban, biarlah Tuhan kami boleh meletakkannya di bawah kaki. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami beriman Tuhan bahwa Engkau boleh hadir bertahta di atas puji-puji. Inilah kami ya Tuhan, berbicara kami Tuhan pada saat ini. Kau boleh mengutus, mengurapi romo kami, romo Willy Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi Tuhan romo Willy. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami Tuhan, bukalah hati, mata, telinga kami Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam dengan hati seorang murid Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami persilahkan Romo Willy. Ini sudah buat mujizat. Dari belakang ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, shalom. Pasti kepanasannya. Iya ya. Legap ya. Mau hujan atau tidak? Tidak tahu ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, salam. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan masih tentang tema sakramen baptis. Kalau yang lalu kita melihat pengalaman kita menerima rahmat, di mana kita menerima rahmat baptis sebagai pintu. Dalam bahasa Latin itu Ianua, satu pintu di mana kita bisa masuk ambil bagian. Ada 3 rahmat, masih ingat tidak? Nah, ini kalau mahasiswanya sama saya dapat gak lulus semua ini ya. Pertama apa? Dia diangkat menjadi anak Allah. Betul. Diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, yang kedua, selain diangkat menjadi anak Allah, rahmat yang kita terima yang kedua adalah dihapuskan dari dosa asal dan dosa saat itu juga. Dan yang ketiga, dimasukkan dalam himpunan atau diinkorporasikan dalam gereja Katolik. Boleh menerima sakramen-sakramen yang lain, boleh mendapat hak dilayani oleh Romo Willy, oleh Romo Bowo. Kalau misalnya enggak, saya umatmu, ayo layani saya. Oke, siap, patuh. Ya. Dan tetapi juga ada kewajiban-kewajiban tertentu yang mengikat kita, karena kita adalah komunitas. Maka yang kemarin sudah esensi teologis. Sekarang saya akan mengajak merenungkan tentang sedikit bacaan Matius 3 ayat 13-17. Ketika Yesus dibaptis, ternyata Yesus pun juga dibaptis. Oleh siapa? Oh, masuk surga. Kita baca dulu sedikit tentang teksnya ya. Yang laki-laki, lumayan ya. Kita baca yang ganjil, yang perempuan yang genap bersama-sama. Mulai
mulai dari yang laki-laki. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang akan kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, tidaklah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasihi, kepadanya aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setelah kemarin acara Cap Ume tanggal berapa ya di sini? Ada di sini 23 ya. Hari Seninnya itu ada yang minta ketemu dengan saya. Satu bapak, mau punya waktu gak besok? Oh ya boleh. Saya bilang yang lebih jam 8-an lah datang ke sini, nanti kita bicara. Lalu ngobrol dengan saya. Romo, saya ada kabar gembira. Saya mau dibaptis. Kalau bisa besok mau nggak? Katanya. Nah, dia nanya ke saya, maksudnya gimana? Ini saya besok mau dibaptis loh sama Romo. Ya, nggak begitu juga kali ya. Memang buat saya sih sukacita, tapi kan harus ada proses ya bilang ya. Enggak Romo, rencananya saya bulan depan itu akan ziarah. Saya belum Katolik, bukan orang Batak Garut, bukan orang Garut, tetangga kita orang Tasikmalaya. Kata saya tidak kenal. Tapi istrinya katanya sudah dibaptis, lalu dia kemarin ikut merayakan misa di situ, lalu pengen dibaptis. Saya bilang, tenang, tidak semudah itu. Kita murah hati tapi bukan murahan. Nanti begini, Romo ini benar, saya daripada saya masih mau nih. Ya, nggak begitu juga saya bilang ya. Saya juga nggak mau saya bilang ya. Tapi masalahnya begini Pak. Bapak mau dibaptis tapi itu harus ada jalannya, nggak begitu saja. Kan ada kata ungkapan easy come, easy go gitu ya. Ya datang mudah nanti bisa kabur seketika juga. Maka saya katakan, Pak, Bapak sudah bisa doa belum? Udah, sok doa Bapak kami. Bapak kami. Apa ya Romo ya? Salam Maria sok, salam Maria. Salam Maria penuh rahmat. Kok ini begitu ya Pak? Saya bilang, Pak, mulai dari doa. Katakan doa itu adalah teologi yang pertama. Karena apa? Di sana ada muatan-muatan, katakan sabda-sabda Tuhan, tetapi yang juga kita biasakan dalam mulut untuk berdoa. Nah, saya katakan, Pak gini saja. Memang ada kebutuhan, tetapi ya beliau menceritakan mau akan ziarah bulan ini. Ya. Makan ziarah, lalu sebelum ziarah pengen supaya dibaptis lebih dulu. Saya bilang, waduh, nggak bisa begitu Pak. Nah, kalau mau, ada yang namanya baptis darurat. Tapi syaratnya harus di rumah sakit. Ya. Posisi tertidur Pak. Lalu matanya agak merem-merem begini ya Pak ya. Baru saya baptis gitu ya. Ada yang disebut dengan baptis darurat dalam bahaya maut. Gitu. Itu satu-satunya yang boleh saya lakukan kalau situasi itu. Kalau dalam situasi normal, Bapak harus mengikuti masa yang disebut dengan katekumena. Oh gitu Romo. Ya, jadi bagaimana usulnya Romo? Bapak pulang, ngomong ke pastor paroki Romo Franky, bilang ke suster apakah bisa. Saya katakan menurut pegangan kalau bisa itu paling minimal adalah 3 bulan. Itu dalam situasi sangat berat. Lalu 50 jam pelajaran. Bayangin ya, kerja di Katolik kayak hese-hese pisangnya, tinggal dicur-cur gitu beres enggak. Saya katakan menjadi iman, memiliki iman Katolik, menjadi rahmat itu kita harus berjuang juga. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang ini sebetulnya cuma 10 kanon. Rasain, saya sendiri udah mau milih ya. Nah ini perayaan sakramen baptis ini. Kita hukum kanonik ini saya rasa penting juga supaya
kita itu seringkali kurang mengapresiasi diri kita sendiri. Orang Katolik ya, padahal kita untuk menjadi orang Katolik itu susahnya minta ampun. Siapa di sini yang baptis bayi ketika jebret dibaptis? Siapa? Butini, Pak Andre. Coba sedikit. Mas Kevin, ini belum lahir juga udah dibaptis ya. Kalau anak Flores begitu, belum lahir udah dikasih nama baptis katanya ya. Nah, saya dulu tidak dibaptis bayi, seingat bayi ya, tapi terhitung masih sangat kecil ya. Beberapa tahun, 3 tahun ya. Kalau dilihat berapa? Cuma 1, 2, 3, 4. Ibu, Luki, yang lain ini baptis kapan ini? Oh ya, luar biasa remaja. Ikut suami, ikut istri, ikut Romo. Saya nggak boleh diikutin ikut Yesus. Nah, mungkin ya, saya katakan, saya rasa ketika kita masuk Katolik dalam masa katekumen itu berat ya. Nggak boleh absen, nggak boleh ini. Yang ngajar juga galak gitu ya. Tanyain lagi. Tapi saya akan ya, ada beberapa tipe dalam baptisan kalau kita renungkan. Baptis hendaknya diterimakan menurut tata perayaan dalam buku-buku liturgis yang disahkan. Dalam keadaan mendesak, baptis diterimakan dengan hal yang untuk sahnya sakramen. Misalnya saya katakan tadi ya, ada yang disebut dengan baptis bayi, dan baptis dewasa, pengajar dalam katekumen, dan disebut dengan baptis darurat dalam bahaya maut. Contoh kasusnya apa? Dalam bahaya maut, dalam masa penganiayaan atau pengejaran, dalam masa persekusi. Satu kali saya waktu masih tugas di Tasik, di stasi Ciamis waktu itu sebelum jadi paroki, ada satu anak haji dia masih datang ke gereja masih pakai apa namanya? Mukena atau apa? Jilbab. Hijab ya. Lalu datang, masuk, lalu dibuka, lalu ikut misa, lalu mau ikut katekumen juga. Lalu saat udah diikuti dengan sungguh-sungguh, dia ngikutin dengan baik ya. Lalu saat mau baptis ada situasi yang kurang menyenangkan karena anaknya haji mengatakan, kamu bagaimana? Saya takut juga ini diusir dan sebagainya. Dia bilang, oke, gini, kamu setelah ini kan masih SMA, kamu setelah ini mau kemana? Rencana mau kuliah kemana? Luar kota. Pak, syukur. Nanti kamu saya kasih catatan, kamu kuliah di Bandung, di Jogja, di mana? Coba pakailah catatan itu untuk katekumen disingkat, lalu dibaptisnya di luar. Dan juga jangan saat ini masih tergantung dari orang tua, bisa dicoret dari kakak. Oh, warisan. Tetapi saya bilang ini demi keselamatan pribadi juga, maka saya katakan sok ikuti saja. Lalu ada ketidaksetujuan atau penolakan keluarga tadi. Ada keadaan lain tidak mungkin yang memaksakan baptis dengan ritus kutub seperti dalam keadaan normal. Jadi kalau misalnya bapak ibu ada orang yang konsultasi, bagaimana Romo? Situasi saya seperti ini. Cik, bagaimana? Nah, kita bisa memberi jawaban tentang sakramen baptis. Ya. Perayaan baptis harus dipersiapkan dengan semestinya. Jangan asal-asalan. Orang dewasa yang tidak menerima baptis mesti dipersiapkan melalui tahap katekumenan sebagai masa pembentukan menjadi warga Katolik. Lalu kemarin ada yang bilang, Romo yang benar apa? Katekisasi. Susah amat dengan katekumenan. Katekisasi. Kata itu sudah tidak dipakai katekisasi ya, tapi katekumenan ya. Itu tahapnya. Kalau orangnya namanya katekumen, betul ya. Masanya disebut katekumenan. Masa itu disebut katekumenan. Mereka harus melewati masa katekumenan. Dalam buku ketentuan regio Jawa itu dikatakan sebetulnya tidak disebut berapanya di dalam kitab hukum kanun, dikatakan asalkan jangan asal-asalkan dipersiapkan dengan baik. Lalu dibuat minimal ada yang 1 tahun ya. Lalu ada Pak dikatakan maksimal 1 tahun, maksimalnya nggak ada gitu, tapi minimal 3 bulan dan 50 jam dikatakan. Tapi saya katakan ini, no pain no gain.
ya. Tidak, artinya beda. Kalau kita nggak berjuang sungguh-sungguh dengan penderitaan, kita kadang nggak mendapat apa-apa ya. Maka saya juga kadang sangat mengapresiasi ada yang berapa kali Romo, saya kata kumet kenapa 2 kali nggak lolos, kenapa absen wae gitu ya salah sendiri gitu. Tetapi tidak memutuskan harapan untuk menerima baptis, terus mengikuti dan akhirnya juga baik. Dalam masa katekumenan ada tahap-tahap, kita bisa sambil cerita juga kalau orang-orang bertanya sebetulnya apa aja isinya. Tahap pertama disebut prakatekumen, yaitu masa pencarian dan evangelisasi. Masa ini berakhir dengan masa penerimaan menjadi katekumen. Katekumen itu sebetulnya udah punya privilege tertentu. Kalau dia meninggal, dia boleh dimakamkan dengan tata cara Katolik. Ya. Dia boleh mendapat, katakan apa? Tapi belum boleh menerima komuni. Dia boleh mengikuti perayaan Ekaristi bahkan ya. Jadi kalau di gereja-gereja di Roma itu ada gereja pusat yang besarnya, ada yang disebut baptisterium, tempat pembaptisan. Itu biasanya ada di kanan kiri gereja. Dulu, masa dahulu katekumenan ketika setelah homili, para katekumen itu mereka pergi ke baptisterium. Mereka tidak mengikuti, karena setelah itu kalau kita habis homili apa? Habis misa. Kalau misa apa? Habis homili apa? Sahadat, doa umat dan liturgi Ekaristi kalau misalnya. Kan mereka belum boleh terima komuni. Maka mereka digiring untuk ke baptisterium. Di sana biasanya baptisterium. Contoh di Basilika Santa Maria Maggiore. Itu indah sekali baptisterium. Ada lukisan dari awal Adam dan Hawa, kisah penciptaan. Lalu kisah nabi-nabi. Itu lindo. Orang dulu kan belum bisa baca dengan bahasa Latin ya, banyak yang buta huruf ya. Maka dengan melihat gambar, orang bisa melihat, oh inilah peristiwa iman. Ada peristiwa Kain dan Habel, pembuangan dan sebagainya, penciptaan Adam dan Hawa dan sebagainya. Nabi Nuh, mulai nabi-nabi, lalu mulailah kisah tentang hidup Yesus, lalu kisah iman, sakramen dan sebagainya. Nah itu lalu ya mereka diajak di situ sampai akhir menerima berkat. Dalam masa kedua yang disebut dengan katekumen itu masa pengajaran katekese, ini paling panjang. Di sini diajarkan para katekumenan ajaran-ajaran gereja yang bersumber dari tradisi suci, kitab suci dan magisterium. Masa ini berakhir dengan calon pemilihan katekumen menjadi calon baptis. Jadi sudah dilantik yang pertama itu sudah menerima katakan privilege tertentu. Lalu yang kedua ini masa katakan mengisi dengan ajaran-ajaran iman. Dan yang ketiga masa pemurnian, yaitu masa persiapan akhir sebelum dibaptis. Jika baptisan akan diterima kan pada masa Paskah, tepat perayaan malam Paskah, maka persiapan dilakukan selama masa prapaskah. Jadi masa ini sebetulnya masa disebut pemurnian. Inilah waktunya bagi para calon baptis untuk memurnikan kehendak mereka. Jadi biasanya ada masa-masa ini, nanti Kevin bisa jadwalkan ya. Ada rencananya ada 9 orang atau 10 orang ya. Yang di malam Paskah 10 orang, nanti bisa dijadwalkan untuk wawancara dengan para romo pribadi-pribadi. Itu nanti ditanya kesulitannya apa, lalu bagaimana situasi keluarga, ada masalah tidak untuk menerima baptis. Di sini masa pemurnian. Sungguh-sungguh tidak mereka siap, baik secara doktrinal, mereka memahami tidak ajaran iman. Ya lupa-lupa sedikit mah gak apa-apa lah. Tadi ya dibilang apa rahmatnya? Sama saya pernah jadi mahasiswa di chat, tidak tahu antara dua pura-pura ngetik atau cicak di langit ya. Wah, cicak bilang. Tapi ya itu bukan soal pengertian secara memori itu bukan, tetapi kesiapan mental batin mereka menerima Tuhan Yesus. Karena ini hanya sekali diterima, tidak akan dikatakan materai kekal. Kita berdosa, kita apapun tetap rahmat baptisan itu akan melekat. Katakan materai kekal, segel, tidak bisa dilepaskan lagi. Maka itu
konsekuensinya berarti. Dan masa keempat disebut dengan masa mistagogi. Mungkin kita kenal ya kata ini, mistagogi. Biasanya kalau dibaptis selama malam Paskah, Vigil Paskah, di sini selama masa Paskah itu dirayakan. Ya, gereja menegaskan inisiasi tidak berakhir dengan menerima baptis, tapi diteruskan selama masa Paskah sampai berikutnya. Ya. Jika baptis diterima pada hari raya Paskah, maka mistagogi dilangsungkan selama masa Paskah. Kita sampai menerima kenaikan Tuhan itu berapa? Pentakosta berapa? Sebelum itu? Sesudah itu berapa? Pentakosta? 50 hari ya. Ayo, ada ini ya. Benar ya, penta ya, 5. Maka Islam itu diberikan pendampingan, tidak ada setelah baptis terus kabur gitu ya, hilang, tetapi tetap ada masa mistagogi selama masa Paskah, diberi kesempatan memperdalam iman, didampingi, ikut pertemuan lingkungan, ikut aktif dalam renungan kitab suci dan sebagainya. Secara yuridis ini berakhir sebetulnya Pentakosta 50 hari setelah Paskah, dengan ditandai dengan ya, tapi rahmatnya apa Pentakosta? Turunnya tidak api ya, hebat bersincik. Lulus ya, kasih 85. Tapi sebenarnya mistagogi itu tidak hanya selesai Pentakosta. Punya hidup kita kayak sekarang, kita memperdalam terus ya, memperkuat iman kita, mengingat kembali tradisi-tradisi yang indah bagi hidup kita. Nah, ini sebetulnya sedikit wewenang Uskup Diosesan. Uskup Diosesan itu memberi wewenang untuk menyiapkan materi katekumen. Maka setiap uskupan itu ada berbeda-beda. Tetapi di Regio Jawa ada yang disamakan. Ini kurang lebih memiliki materi yang sama. Lalu persiapan, kalau misalnya punya cucu, punya anak, mau baptis, apa saja yang diperlukan? Sebetulnya kategori pertama dari baptis anak itu yang dibekali adalah orang tuanya. Ya, orang tua itu harus diberi bekal karena anak-anak belum ngerti ya. Nah, itu Yesus Kristus teh saha, Allah Bapa saha, Roh Kudus saha, Roh Kudus enggak akan ngerti. Tetapi melalui orang tua mereka dikenalkan pemahaman akan Tritunggal, akan gereja. Maka jangan sampai, saya sedih gitu ya, kalau melihat anak dibaptis bayi kelihatan sekali itu. Tapi setelah itu nggak ketemu lagi sampai komuni pertama. Berapa tahun gitu ya? Bayangin berapa tahun itu? Kosongnya itu berapa tahun? Dari anggaplah umur 3 bulan, 6 bulan dibaptis. Lalu dibaptis di komuni pertama umur berapa? 10 tahun. Bayangin 10 tahun itu gak ketemu di gereja, bayangin ya. Mau jadi apa anaknya? Artinya penghayatan imannya seperti apa nanti anak itu hilang. Maka kalau imannya goyah tiba-tiba, pengen kesini, saya lebih baik kesana aja lah. Karena orang tuanya tidak membimbing dengan baik. Maka baptis bayi itu dilakukan terus. Karena di saudara-saudara kita di agama Kristen Protestan seringkali tidak menerima baptis bayi. Mereka baptis dewasa dan CD gitu ya. Betul ya Pak Mansur ya, biasanya ada seperti itu ya, CD kalau udah dewasa. Tapi mereka ada beberapa aliran itu yang menentang baptis bayi. Ini namanya melanggar hak asasi manusia. Saya katakan tidak. Karena apa? Ada hal-hal yang mau ditentukan lain oleh gereja. Dikatakan pendidikan iman berjenjang. Anak-anak itu diberi bekal dari kecil, lalu dari kecil itu dia bertumbuh dalam Kristus, dalam cinta kasih Allah. Maka makna sakramen baptis kewajiban yang melekat bagi juga orang tua sebagai pembimbingnya.
pastor paroki sebagai kepercayaan Yesus punya kewajiban mengusahakan persiapan. Orang tua dipersiapkan melalui nasihat pastoral, doa bersama, mengumpulkan keluarga-keluarga, bila memungkinkan mengunjungi keluarga-keluarga. Sebetulnya bila bisa sih mengundang Romo Willy, jangan takut menunya apa, tenang aja ya. Air putih juga cukup ya. Kalau misalnya, maksudnya jangan takut, mampir ke rumah siap. Ya, kalau saya nggak ada rapat atau pas pagi gitu, mau pas di sini, ayo mampir, kita ngobrol tentang iman, ngobrol tentang apapun lah. Kalau kesah atau sharing iman boleh ya. Itu dan orang tua mungkin bisa tolong anak saya tolong diberi sedikit ngomong. Kalau saya bisa masuk untuk cerita, ya kita bisa ngobrol. Tapi kadang kalau misalnya anaknya juga tidak mau mendengarkan, ya saya juga tidak bisa masuk terlalu memaksa. Ya. Itu berikutnya. Yang disebut tadi baptis bayi itu kita masih pertahankan. Maka ada yang disebut baptis bayi. Yang kedua ada yang disebut juga dengan baptis dewasa. Bahwa ada yang disebut kriteria dewasa itu bukan soal sudah gede begitu. Tetapi ada 3 kriteria yang disebut ini baptis dewasa, bukan orang dewasa ya. Kanon 96 itu beda lagi. Katakan tadi 97 itu tentang kriteria orang dewasa. Tetapi ini kriteria baptis dewasa. Orang yang sudah dianggap katakan berusia 7 tahun, dewasa penuh 18 tahun, tapi dapat menggunakan akal budinya dengan cukup. Dia beda kategori lagi gitu. Anak-anak sudah lewat dari 7 tahun. Disebut dengan karena dia sudah sui kompos, tapi mempertanggungjawabkan tindakannya. Ya, kemarin berapa lama lalu ini itu ponakan saya voice note. Romo mau tanya, kenapa ada Allah Bapa di surga? Aduh, udah mulai nih. Paling umur 7 tahun lah penuh ya. Udah mulai semakin kritis tuh, bukan bisa dibohong-bohongin ya. Saya bohong-bohongin aja ya. Kalau sekarang itu nggak bisa dibohong-bohongin. Mereka sudah mulai kritis, nanya ini, nanya itu, nanya ini, tanya itu, dan sebagainya. Jadi saya harus hati-hati. Bagaimana ya? Saya jelasin dulu ini. Ada Tritunggal, Allah Bapa Pencipta, Putra, Putra Yesus Kristus, Yesus ke surga, dan mengutus Roh Kudus dan sebagainya. Oh gitu, begitu jawabannya ya. Tahu ngerti enggak? Tapi pokoknya begitu. Ya sudah, kita udah susah mikir-mikir. Jawabannya gitu. Nanya lagi ke papanya komplain lagi saya kurang jelas katanya, bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Tapi nggak cuma bapaknya, terus nanya ke saya. Nah itu artinya kategori berikutnya adalah 7 tahun. Ketika sudah 7 tahun sebetulnya dia sudah dimasuk dalam kategori dewasa. Kriteria anak-anak, katakan belum genap 7 tahun, orang terus-menerus tidak mempunyai akal budi dengan sama. Nah ini memang, Romo kalau misalnya ada kebutuhan khusus, sulit dan sebagainya bagaimana? Jadi samakan dengan anak-anak. Jadi non sui kompos, tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Ya. Lalu itu ada yang disebut dengan kategori anak-anak secara umur di bawah 7 tahun atau disamakan dengan anak-anak. Artinya apa? Dia punya dikatakan akal budi yang tidak penuh atau katakan dia tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Contoh sekarang ada fenomena yang cukup banyak. Bagaimana dengan anak-anak yang autisme gitu ya? Boleh nggak terima baptisnya? Boleh, semua juga boleh, siapapun boleh. Tetapi masuk kategori mana nih? Misalnya kita ya, apakah autisme yang sudah 12 tahun itu masuk ke dewasa? Bisa satu kelas berubah semua ya, satu teriak-teriak, kita nggak tahu ya. Tapi bisa kita masukkan dalam kategori anak-anak itu tadi, non sui kompos. Dia tidak bertanggung jawab atas perilakunya, tindakannya, karena memang tidak bisa. Ya. Berikutnya tentang air baptis, air yang digunakan untuk menerima baptis haruslah air yang diberkati. Katanya sampai jam 10 ini ya. Udah lagi ya, udah lagi. Satu ini ada satu SKS itu ya. 10 kanan cukupnya. Air yang digunakan untuk menerima baptis haruslah air yang diberkati. Nah, lalu
menurut ketentuan liturgis. Air itu dapat dipakai dalam proses baptisan itu. Jadi bisa di saat momen itu atau sudah ada sebelumnya. Contoh kalau baptisan dalam masa malam Paskah, Vigili Paskah, ada pendekatan air, baptis jadi Paskah sekaligus di situ. Baptis yang diterima dalam masa Paskah dapat menggunakan air yang telah diberkati pada malam Paskah jika masih tersedia dan bersih. Tujuan penggunaan air yang telah diberkati pada malam Paskah menandai lebih jelas makna hubungan sakramen baptis dengan misteri Paskah. Berikutnya. Nah, ternyata ada juga yang disebut dengan baptis darurat nanti. Bahkan tidak sekedar imam yang boleh tetapi semua baptis, seluruh umat pun bisa. Dalam situasi genting tidak ada imam, baptis bisa dilaksanakan oleh siapapun. Dalam baptisan darurat awam juga menerimakan baptis dengan air yang diberkati, bisa juga ya. Contoh misalnya kita kan punya stasi Sumedang atau Pamungkep ya. Lalu satu kali malam-malam gitu, jam 10, nah ada yang mau menerima baptis darurat. Romo, cepetan ke Sumedang. Jam 10 malam, ke sana 2 jam, orang udah lepok-lepok kerja. Gimana ya? Lalu romonya memberi delegasi, tolong. Waktu itu pernah pas zaman rumah Heri, saya lagi di sini, ada Pak Pur yang di sana udah sepuh, dulu asisten imam, prodiakon dulu. Pak, tolong dibaptis di rumah sakit. Dibaptis, dikasih tahu caranya dibaptis. Ya. Tapi harus ada delegasi, bukan pertimbangan sendiri. Aduh, sudah nabi, saya baik. Baptis. Nggak boleh, ya. Harus ada delegasi tertentu. Imam yang mengatakan, ada situasi tertentu, komunikasi. Kayaknya nggak bisa loh kalau misalnya nunggu 2 jam. Boleh tidak kalau misalnya ada baptis darurat? Lalu kita konsultasi, oke, baru diberi delegasi. Tapi nggak bisa, wah, nggak mau bentar lagi, nggak lama nih. 2 kali hembusan napas, jangan mendahului Tuhan Allah ya. Jadi ketika itu, lalu jadi juga pertanyaan, kalau airnya itu tidak diberkati dulu, baptisannya sah tidak? Sah, tetap ya. Dikatakan di situ sebetulnya dalam bahasa Latin aqua vera naturalis, air yang sungguh-sungguh beneran gitu ya, dan benar dan natural. Ya, namanya siapa? Nama saya, baptisnya rencananya Abdullah. Misalnya, ya nggak bisa. Jadi sensus Kristiana itu harus ada. Namanya jangan jauh-jauh, nggak harus nama santo-santo, tapi misalnya nama ya, siapa, Angela, siapa, Rafael, Mikael atau sebagainya. Lalu memiliki nama citra rasa Kristiani, bisa para tulus atau santa. Tapi jangan gitu ya, cita rasa non Kristiani. Yudas Iskariot tuh. Yudas yang lain boleh, Yudas boleh, tapi kalau Iskariot, no. Beelzebul gitu kan. Herodes, setan jahanam gitu. Jangan ya. Nama-nama yang memiliki citra rasa Kristiani, sensus Kristiani. Lalu hari pembaptisan boleh hari apa saja sebetulnya, tapi direkomendasikan yang paling agung itu dalam malam Paskah atau pada hari Minggu. Karena Minggu itu kan Paskah kecil, kebangkitan Tuhan yang kita rayakan tiap hari Minggu. Hendaknya dibaptis, diterimakan, tapi jangan masa prapaskah ya. Masa prapaskah karena kita belum bangkit, masih dalam penderitaan. Berikutnya, tempat baptis di gereja yang pasti, yaitu kalau anak-anak di tempat gereja orang tuanya atau kakek neneknya, atau di ruang doa oratorium, bisa juga di kapel tertentu, di ruang doa tertentu di atas. Dalam keadaan darurat boleh di mana saja, misalnya di rumah sakit.
Mengapa? Alasan sederhana supaya ini umat Kristen itu tahu langsung. Oh, ada orang baru anggota kita. Lalu ada dimensi komunal, penerimaan juga sebagai anggota kita. Jangan nggak usah ngumpet-ngumpet kalau mau dibaptis. Udah siun, era usah dibaptis era ya. Siun nih. Siapa yang mau punya? Ada yang nggak mau difoto ya, kalau ada alasan tertentu berat ya sudah. Berikutnya, nah bejana baptis, hendaknya setiap paroki itu punya bejana baptis. Artinya memang paroki dikhususkan untuk menerima baptis, maka harus dikatakan memikirkan tempat bejana itu. Katakan tadi kita pelan-pelan kita usulkan bejana baptis memang harusnya permanen. Tapi kalau ini kita susah nyari tempatnya, karena gereja kita kan imut ya, kecil ya. Nah itu yang bisa kita bawa digunakan, dibuat yang batas. Berikutnya, atau bolehkah bejana baptis di ruang doa? Hanya ini yang saya maksud. Bisa kan kita bisa bikin juga ya, yang bentuknya bisa dipindah-pindah, tapi paling nggak ada. Nggak tahu ada nggak kita di sini? Asalnya belum ya. Itu bejana baptis. Dan di gereja lain boleh tidak? Ya, boleh saja, tapi sudah berkoordinasi secara administratif atau ada kesulitan-kesulitan tertentu. Berikutnya, ya fenomena yang perlu dihindarkan. Ya banyak sekali begini ya, domisili di mana kan pengen kurang dibaptis di katedral, gereja pusat gitu ya, jemput junior dehnya, sama aja mau dibaptis sama Monsignor Anton, sama romo paroki yang hina-hina ini pun sama aja, ramatnya sama, dicatat di surga sana, mungkin tangan sana lebih kudus, tangan saya kurang kudus ya mungkin, tapi sama saja, tidak usah membuat perbedaan seperti itulah ya, artinya dimanapun khususnya domisili. Tinggal di mana, di sana dia minta dibaptis, di sana lah dia mengikuti aturan itu. Ya, itu dari saya. Semoga ini masih banyak sih sebetulnya, tapi jangan nanti takutnya muntah di kebanyakan bahan. Tapi intinya Bapak Ibu sudah terkasih. Kemarin 2 minggu lalu yang itu kita mengenal sedikit tentang makna baptisan bagi hidup kita. Dan ini secara teknis kalau ada yang nanya, gimana cara dibaptis, bagaimana proses baptisnya, kira-kira telepon dulu ke mobil, nggak usah juga, tapi minimal kita tahu umur berapa, sehat-sehat, sekarang masuk kita harus ikut kata kuning, bagaimana, masih anak saya masih bawah 7 tahun, boleh nggak dibaptis, masuk kategori baptis lain, ada yang lansia sudah sakit, makan apa suatu darurat ya boleh gitu. Atau lansia, sebetulnya ada juga baptis lansia dengan pendampingan khusus. Itu saja, semoga kita bisa menjadi terang juga. Boleh tanya kan? Oh iya boleh. Kalau misalnya ada tuh atau kalau tapi pada saat darurat langsung koma gitu, keluarga pengen kita bisa dibaptis boleh. Kategorinya memang iman itu kan personal ya. Kita sih mengharapkan orang tua, orang-orang yang kita kasih pun juga ikut Kristus ya. Tetapi keputusan itu tetap di tangan orangnya. Kita tidak boleh memaksakan. Jangan sampai siapa yang mau baptis, kan orang nggak sadar waktu itu ya. Maka dikatakan minimal dia pernah mengatakan ingin dibaptis, itu bisa. Satu kali aja. Contoh, saya kadang ini ada yang sudah berat, beberapa kali baptis darurat di rumah sakit. Pernah saya datang, saya datang ke rumah sakit yang baru Jalan Koko itu. Santo Koko ya. Waktu itu, untung saya malam-malam bisa ada seminar ini, lalu saya langsung datang, saya ajak satu orang, ada satu di motor itu cepat.
pas sampai sana nggak ada satu keluarga pun yang Katolik. Tapi dia punya sepupu itu orang Katolik, orang Tasik. Telepon ke saya. Terus saya bilang, wah saya nggak tahu nih bagaimana nih. Untung saya bawa satu Katolik untuk jadi wali baptis gitu ya. Karena kalau nggak ada kan gue bingung saya wali baptis. Jadi saya bilang, untung masih bisa komunikasi. Waktu akhirnya meninggal juga ya, angkat tulang dan sebagainya. Jadi mau dibaptis masih. Dia udah susah. Ya, pegang tangan saya, di rumah saja kalau saya. Iya. Dan saya entah bagaimana tenaganya jadi besar. Gitu ya. Oke, berarti saya punya kepastian bahwa secara moral dia memang benar-benar mau dibaptis itu. Oke, saya baptis. Ibu mau dibaptis, kamu kan coba. Padahal udah ngomong pun udah susah, pegang tangan saya. Oke, berarti saya punya bahwa kepastian dia mau dibaptis. Lalu saya baptis cepat. Lalu 3 hari kemudian saya dikabari sudah tidak ada. Artinya hal itu minimal dari orangnya bisa kita verifikasikan. Ada tidak keluarga yang pernah dengar bahwa dia mengatakan pernah mau dibaptis. Minimal 1 kali dia pernah mengatakan itu sudah cukup. Atau dengan verifikasi yang langsung tadi. Coba pegang tangan saya. Seperti itu. Waduh, goceng lah. Mau nanya, mau waktu itu masih menjadi romo dan mau baptis, terus setelah itu kan keluar nggak jadi romo lagi, apakah itunya masih berlaku? Aduh, namanya materai kekal. Kan yang membaptis dia dikatakan jadi imam kayak saya, itu imam itu sama kayak baptis, materai kekal. Jadi tetap jadi imam, tapi ada katakan ada 2 gitu. Kita secara teologi ada yang disebut dengan imamat atau kekal. Itu dia sudah mau bagaimanapun keluar pun dia sudah masih tetap imam, tetapi status klerikal, status imamat itu yang berhenti karena pelanggaran, karena apa tertentu, maka dia statusnya tidak lagi memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani itu. Maka dia tidak diperbolehkan mengajar, tidak boleh menerima sakramen karena apa, status klerikalnya. Tetapi imamatnya itu tetap ada dalam diri personal itu, karena dikatakan materai kekal. Ada beberapa sakramen itu yang materai kekal, yang 1 kali diterima untuk selamanya. Baptis, imamat itu tak bisa jadi, dan ya pernikahan. Tapi lebih tepatnya adalah ada krisma. Ya, itu materai kekal, indelebile, tidak dapat dihapuskan. Itu jadi tidak pengaruh mau sudah mati. Kalau udah mati gimana? Ayo, kamu yang baptis saya udah mati, berarti baptis saya tidak bisa dong. Enggak, kamu yang baptis saya udah keluar, bagaimana? Tidak pengaruh, karena ketika dia membaptis dia tetap imam yang sah dan karakter itu melekat. Karena kan baptisan kita hanya benar pakai dikarenakan perantara, kan sakramen melayani. Ya, tetapi yang baptisan itu kan oleh Allah sendiri. Dia bilang, aku mau baptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan aku mau baptis perantara saja. Dalam nama siapa? Itu. Itu saja. Kalau ditanya-tanya lagi, ini harus nasi goreng menunya ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Willy untuk firman yang dibawakan pada malam hari ini. Semoga ini menguatkan kita semua ya, untuk lebih menghayati iman kita, khususnya iman Katolik. Memang benar bahwa baptis Katolik itu tidak gampang. Jadi saya juga suka sedih ya kalau orang berpindah agama. Rasanya sebetulnya penuh perjuangan untuk menjadi seorang Katolik itu tidak gampang. Kita
kita akan mempersembahkan berkat-berkat yang sudah kita terima. Kita akan bawa dalam persembahan. Kita angkat satu pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Ku bawa kepadamu, Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih ya Bapak untuk semua anugerah yang diberikan kepada kami.
Dan pada saat ini kami mengucapkan syukur atas pemberian segala dan budi kami, sehingga kami selalu melihat dari matamu. Bapa, kami persembahkan, kami sangat bersyukur ini kehadiratmu dengan sedikit dari apa yang telah kami upayakan, yang telah kami jeripayahkan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kehadiratmu melalui ibadah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Kami persilakan Bu Cici. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan bersama kita. Semoga saudara-saudari sekalian, untuk kita, keluarga kita, segenap orang-orang yang kita bawa dalam doa kita ini, dan pertobatan kita dalam masa prapaskah ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Romo. Kita akan tutup pada malam hari ini. Kita akan tetap ya, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan itu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan itu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus